Barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nahl ayat 120, yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 59, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan mereka sesuatu apapun. Maksudnya di sini adalah sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kemudian juga sanjungan kepada para tokoh wali atau sahabat Rasul karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Nah, terus ini ada kabar gembira buat kita semua. Hadis Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian aku berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Ruqyah ini adalah penyembuhan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa. Ia balik ke yang tadi. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb. Bunyi hadisnya, tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Ain itu pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki melalui matanya. Nah, ini salah satu alasan makanya kita sebisa mungkin meminimalisir upload foto atau video di sosmed supaya terhindar dari ain. Balik lagi ke yang tadi, lalu Said berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Maksudnya tadi ketika disengat dia meminta ruqyah. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat, aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang, dan seorang nabi bersamanya 1 dan 2 orang, serta seorang nabi dan tak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang-orang berjumlah banyak pula. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Maksudnya orang yang 70.000 yang bisa masuk surga tanpa hisab. Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang berkata, mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal itu tersebut kepada beliau. Lalu beliau bersabda, mereka itu, yang 70.000 itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Itu yang pertama. Kemudian tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Nah, jadi dulu itu ada metode pengobatan namanya kai. Kai itu kalau misalkan sakit biasanya nggak sembuh-sembuh nih, punya penyakit apapun, biasanya ditempel sama besi panas langsung sembuh. Nah, cuman ini nggak boleh ternyata. Kemudian tidak melakukan tatoyur. Jadi tatoyur itu percaya kepada kesialan-kesialan. Kalau di zaman dulu nih, misal ada orang
mau bepergian jauh atau mau berjualan, dia menentukan nasibnya melalui burung. Kalau misalkan burung yang ia lepaskan terbang ke barat, berarti wah artinya ini nih. Kalau terbang ke timur, ke selatan atau ke utara artinya ini. Nah itu tuh nggak boleh. Sama kayak di kita mungkin percaya sama batu, percaya sama apa, percaya sama hari. Kalau mulai usaha hari ini wah bagus nih. Nah itu tuh termasuk tatoyur. Jadi yang pertama itu mereka adalah orang yang tidak meminta ruqyah. Yang kedua, orang yang tidak ditempel dengan besi panas. Yang ketiga, tidak melakukan tatoyur. Dan yang keempat adalah mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Lalu berdirilah Ukasyah bin Mihsan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Nah ini hadis jadi termasuk keutamaan sahabat yang namanya Ukasyah. Jadi beliau itu termasuk sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ini hadisnya. Nah balik ke hadisnya. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu sudah didahului Ukasyah. Nah jadi ini tuh termasuk kabar gembira buat kita bahwa kita pun masih berpeluang sangat bisa masuk surga tanpa hisab. Ya syaratnya itu yang tadi 4. Pertama, tidak diminta ruqyah. Kedua, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas atau kai. 3, tidak melakukan tatoyur. Yang keempat, bertawakal. Nah cuman kalau misalkan teman-teman disengat atau terkena ain, itu tetap boleh diruqyah karena hadis yang pertama dan hadis yang kedua tidak bertentangan.